Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Adelia Zulfa Permatapuri. I'm from class B4 2017 and number ID 17220039. I want to explain about assignment 1 until 5. Dimulai dari tugas yang pertama, ada resume mengenai manajemen sumber daya manusia. Menurut pengetahuan saya sebagai pekerja atau karyawan, MSDM atau manajemen sumber daya manusia itu bergerak di bidang bagian urus-mengurus karyawan. Fungsi MSDM di perusahaan adalah sebagai rekrutmen karyawan baru, pelatihan terhadap karyawan, pembinaan kepada karyawan, memberikan pengarahan kepada karyawan, memberikan ide-ide baru untuk pembelajaran terhadap karyawan, memberikan kegiatan dalam perusahaan untuk karyawannya supaya tidak jenuh bekerja terus, misal perlombaan antar departemen. Membantu perusahaan dalam mencapai goals-nya, membantu perusahaan dalam mengurusi karyawan yang mungkin ada yang menyeleweng. Kedua, ada tantangan-tantangan di dalam manajemen sumber daya manusia. Ada dua jenis tantangan yang ada dalam MSDM, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal ada sektor ekonomi, yaitu memberikan tekanan upah, perbaikan kondisi kerja, menuntut karyawan untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk jika sewaktu-waktu kondisi perekonomian dalam kondisi lesu. Kedua, ada sektor sosiokultural, pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan. Kondisi ini berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, dan pola atau gaya kehidupan yang berkembang dan berbentuk dari dinamika kebudayaan, ekologi, demografis, geografis, religius, pendidikan, dan faktor-faktor etnis lainnya. Sektor internasional, perusahaan harus berusaha memiliki SDM yang mampu mengatasi pengaruh pengembangan ekonomi internasional seperti resesi, penurunan atau kenaikan nilai uang. Lalu ada sektor teknologi. Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Lalu ada sektor publik. Perusahaan harus mampu dan harus selektif dalam menyeleksi SDM yang akan direkrut. Kedua, tantangan internal. Ada pemilik. Pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanam secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Kedua, ada pemerintah. Pemerintah memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya. Jadi pemerintah atau seluruh jajarannya berkepentingan dengan keberhasilan manajemen SDM. Ketiga, ada manajemen. Kelompok profesional mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya demi kepentingan negara dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang bersangkutan. Keempat, ada karyawan. Perekrutan, pembinaan, dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Yang kelima, ada customer. Masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa sangat mengharapkan penyediaan barang dan jasa tidak mengalami gangguan sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Lanjut ke tugas 2. Tugas 2 ada praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Perusahaan dengan layanan utama jasa telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kalau kita mengamati sumber daya yang dipakai dalam layanan jasa ini adalah sumber daya manusia. Dengan melihat banyaknya industri jasa ini, maka kita akan melihat secara kasat mata bahwa persaingan berada pada sumber daya manusia. Persaingan sumber daya manusia ini menekankan pada persaingan kualitas sumber daya manusia. Dengan penjelasan di atas, kualitas sumber daya manusia menjadikan bagian penting bagi competitive advantage perusahaan. Dengan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka perusahaan dapat memberikan layanan jasa yang baik kepada pelanggan-pelanggannya ya, dan sangat menentukan kepuasan pelanggan. Pada industri manufaktur, kemampuan perusahaan mendapatkan staf riset produk yang berkualitas akan menentukan produk yang akan diluncurkan. Kualitas sumber daya manusia yang baik dalam operasional juga menentukan kualitas produk yang dihasilkan dan juga kuantitas yang bisa dihasilkan dalam suatu kurun waktu tertentu. Staf yang baik dan berkualitas akan memikirkan proses kerja yang efisien yang menghasilkan produk yang lebih baik dengan biaya yang dikurangi.
Dengan demikian, pemeran manajemen SDM atau sumber daya manusia penting dalam mendapatkan kandidat yang berkualitas, menempatkan staf yang berkualitas ke posisi yang tepat dan juga menjaga hubungan yang baik dengan seluruh staf yang supaya betah dan bekerja dengan produktif bagi perusahaan. Dengan kualitas kerja karyawan yang produktif, maka kinerja perusahaan juga diharapkan lebih produktif juga. Tentu saja semua karyawan dari semua departemen harus memberikan kinerja yang baik. Semua staf mulai dari bagian riset, produksi, pemasaran, layanan pelanggan, keuangan, dan staf bagian SDM harus bekerja sekuat tenaga menghasilkan sinergi demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Beberapa pekerjaan yang dikerjakan Departemen SDM atau Departemen Sumber Daya Manusia antara lain: 1. Menganalisa dan merancang pekerjaan. 2. Membuat perencanaan sumber daya manusia. 3. Melakukan rekrutmen. 4. Menyeleksi kandidat. 5. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 6. Merancang kompensasi. 7. Melakukan manajemen kinerja karyawan. Lalu lanjut ke tugas 3. Tugas 3 ada pengertian dari analisis dan desain pekerjaan. Pengertian analisis dalam upaya untuk memahami dan menjelaskan proses untuk masalah dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Di dalam perusahaan, analisis itu sangat dibutuhkan untuk menilai kinerja karyawan. Seperti halnya ada istilah penilaian per 6 bulan sekali untuk karyawan, dan di situ peran atasan untuk menganalisis, memilih dan memilah mana yang terbaik dari cara kerja karyawan dan menjelaskan proses untuk masalah yang sedang dialami. Kedua, pengertian dari desain pekerjaan. Arti dari desain pekerjaan sendiri adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Menurut pengetahuan saya, desain pekerjaan dan perusahaan yang saya geluti di dalamnya adalah menetapkan kegiatan kerja seseorang atau kelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya sendiri untuk mengatur perusahaan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi di perusahaan tersebut. Lanjut ke tugas 4. Di tugas 4 ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dalam perusahaan adalah untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Perencanaan SDM ini juga dapat membantu perusahaan untuk menemukan jumlah orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perencanaan SDM bertanggung jawab untuk mengatur orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dari semua sumber yang tersedia. Selain itu, perencanaan SDM juga mengantisipasi kekosongan yang timbul karena promosi, transfer, pensiun, pemutusan hubungan kerja sehingga bisnis perusahaan yang bersangkutan tidak terpengaruh dari kekosongan tersebut. Perencanaan SDM ini juga tidak hanya memperhatikan posisi kosong yang akan diisi, tetapi juga menekankan pada memperkerjakan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Dengan demikian, perencanaan SDM ini juga harus berfokus pada pengembangan keterampilan karyawan yang ada melalui program pelatihan interaktif agar karyawan-karyawan tersebut dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan di masa depan untuk mencapai tujuan organisasinya. Lalu terakhir di tugas 5 ada rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Tujuan rekrutmen SDM untuk perusahaan adalah menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Proses rekrutmen SDM: 1. Penyusunan strategi untuk merekrut. 2. Pencarian pelamar-pelamar kerja.
3. Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok atau penyaringan. Dan yang terakhir 4. Pembuatan kumpulan pelamar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.